Itu toleransi. Jadi ketika mereka merayakan Natal, kita membiarkan, itulah toleransi kita gitu. Tidak sampai ikut serta. Jadi toleransi bukan partisipasi. Ini sekarang ini ada pemahaman toleransi yang kebablasan gitu. Seolah-olah kita ini kalau tidak partisipasi tidak toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada akhir Desember terjadi perbincangan yang hangat ya tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dikaitkan dengan peringatan Natal ya. Kita tentu tidak fokus pada itu, tapi kita fokus tentang masalah akidah umat. Di mana kalau kita bicara akidah umat, salah satu prinsip penting dalam akidah umat adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan memperbincangkan masalah tauhid ini, tentu nanti kita kaitkan juga dengan toleransi dan hal-hal seputar bulan Desember ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan Ustadz Ismail Yustianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang menjadi pedoman Islam gitu ya, yang disebutlah doktrin yang paling penting itu kan doktrin keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak beranak dan tidak diperanakkan sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas. Bagaimana Ustadz melihat ya, kenapa doktrin tauhid ini menjadi doktrin yang sangat penting? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah ma ba'd. Tauhid itu seperti juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu adalah pangkal gitu. Kalau dalam Al-Qur'an itu disebut kalimah thayyibah. Jadi Allah memperumpamakan kalimah thayyibah itu kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabitun, akarnya itu menghunjam dalam. Wa farmuha fis sama, kemudian cabang-cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Tu'ti ukulaha kullahin bi idni rabbiha, kemudian dia mengeluarkan atau menghasilkan buah di setiap musimnya dengan izin Allah. Jadi pohon itu kekuatannya itu bukan dilihat dari batang, ranting, apalagi daun dan buahnya, tapi dilihat dari akarnya. Artinya jikalau akar itu kuat, maka pohon itu akan kuat, berdiri kokoh. Bahkan bagaimana pohon itu akan terus tumbuh bergantung pada akarnya. Bagaimana pohon itu terus tumbuh lalu berbuah atau menghasilkan buah itu juga sangat tergantung kepada apakah akar itu masih kokoh, masih menghunjam ke tanah atau tidak gitu. Itu menunjukkan bahwa kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu memang sesuatu yang sangat fundamental. Dia boleh disebut sebagai inti, tapi sekaligus juga sebagai pusat dari kekuatan kita punya agama gitu. Karena itulah maka Allah itu kan secara eksplisit itu bukan hanya sekedar menyatakan bahwa Allah itu ahad itu titik gitu. Tetapi kemudian jauh menjelaskan itu Allah somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Artinya jikalau dia satu, maka dia satu-satunya juga bergantung segala sesuatu. Lalu, nah ini yang menjadi pokok perbincangan kita, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa ada penegasan tidak beranak dan tidak diperanakkan? Iya, sebab begitu beranak dan diperanakkan, maka dia tidak lagi ahad. Dia pasti serupa dengan makhluknya gitu. Padahal
ketika dia ahadun ahad, satunya satu itu, maka mestinya tidak ada yang menyerupai dia kan. Barang yang eksklusif kan barang yang tidak ada aduannya, itu namanya eksklusif itu. Nah, ketika dia punya anak dan diperanakan, maka apa bedanya dengan manusia? Di situ saya kira mengapa Allah SWT itu melalui lisan baginda Rasulullah SAW itu begitu mengunggulkan, begitu mengistimewakan suratul Ikhlas itu, gitu. Sampai-sampai kan ketika ada satu sahabat itu yang dia itu begitu cintanya kepada surat itu, surat Al-Ikhlas. Setiap kali sholat itu dia membaca banyak surat, tapi di awalnya pasti surat Al-Ikhlas. Itu surat Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain. Begitu seterusnya sampai kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa kau melakukan begitu? Gitu. Sampai kepada Nabi bertanya, kenapa begitu? Kemudian dia mengatakan, aku sangat cinta kepada surat ini. Lalu Nabi mengatakan kecintaanmu kepada surat ini memasukkan kamu ke dalam surga gitu. Lalu ada riwayat yang lain yang disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar Nawawi, itu hadis riwayat Baihaqi itu, di sana digambarkan bahwa ketika Muawiyah bin Muawiyah meninggal itu sampai Nabi yang sedang perang di Tabuk itu diberitahu oleh malaikat Jibril untuk kembali untuk mensolati jenazah Muawiyah bin Muawiyah itu. Dan bukan hanya malaikat Jibril, tapi sampai 70 ribu malaikat itu turun gitu. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ini apa istimewanya dia sampai mendapatkan kehormatan begitu rupa? Lalu malaikat Jibril menyebut bahwa dia melazimkan membaca suratul Ikhlas itu, baik pada saat dia berbaring, duduk maupun berdiri. Tentu, dan kita semua tahu surat Al-Ikhlas tadi sudah dibacakan, tentu bukan hanya melazimkan membaca, tapi memahami dan mengamalkan gitu. Mengamalkan apa? Di situ intinya kan tauhid gitu. Artinya orang yang memahami suratul Ikhlas, memahami kemudian mengamalkan, dia akan memiliki tauhid yang kokoh gitu. Tauhid yang kokoh yang diantaranya ada satu keyakinan bahwa Allah itu esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Sesuatu yang ini hari khususnya atau terlebih di bulan-bulan seperti ini, bulan Desember itu mengalami gangguan luar biasa gitu. Ya, banyak pihak yang mengatakan agak sulit ya mencerna ya ketika Tuhan itu dalam satu zat itu dia sekaligus Tuhan sekaligus sebagai anak gitu ya. Bagaimana Ustadz Ismail melihat sulitnya mencerna ini? Iya, disitulah maka Nabi itu disitulah Allah SWT itu menegaskan gitu. Jikalau karena Nabi Isa itu lahir tanpa bapak, kan itu. Karena dia lahir tanpa bapak, lalu dianggapnya itu sebagai anak Tuhan kan itu. Maka dan karena itu kemudian dianggap sebagai anak Tuhan, maka mestinya yang lebih layak atau lebih berhak, katakanlah begitu, disebut sebagai anak Tuhan adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu kan lahir bahkan tanpa bapak dan ibu gitu. Nah, sampai di situ kemudian Allah mengatakan, nah ini yang menurut saya akan menjawab tadi itu, bahwa keistimewaan itu bukanlah sesuatu yang boleh menjadi dasar untuk kita menyebut dia itu sebagai anak Tuhan. Allah mengatakan, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah itu seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Dia menciptakan dari turab, dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun, jadilah gitu. Artinya bagi Allah itu bukan sesuatu yang sulit itu, dan itu pula memang yang sempat yang sempat merasa aneh pada Siti Maryam gitu. Siti Maryam kan ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril, jadi yang disebut Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril kan, dalam Al-Qur'an disebutkan wa arsalna ilaiha ruhana, kami mengutus kepada Siti Maryam ruhana, ruh kami di situ itu bukan Roh Kudus dalam pengertian seperti yang kita
sering dengar ini hari, tetapi malaikat Jibril kepada Siti Maryam tentang apa? Tentang dia bakal punya anak laki-laki, gulam gitu. Jelas itu anak laki-laki. Lalu Siti Maryam mengatakan bagaimana? Anna yakunu li gulamun walam yamsasni basar. Aku tidak pernah disentuh sekalipun oleh laki-laki. Artinya tidak, dalam tafsir itu disebut tidak pernah disetujui oleh laki-laki manapun. Wala aku bahagia dan aku bukanlah orang-orang yang termasuk orang yang berzina gitu. Nah kemudian malaikat Jibril mengatakan wa kadzalika qala rabbuki huwa alayya hainun. Begitulah wahai Maryam berkata Tuhanmu itu, bahwa yang begitu itu perkara menciptakan manusia tanpa laki-laki itu hayyinun, itu mudah. Kalau bahasa anak mudanya itu jaspinat itu mudah menciptakan, jangan lagi tanpa bapak ibu pun juga bisa seperti Nabi Adam tadi itu. Bukan hanya menciptakan manusia tanpa bapak ibu, menciptakan seluruh alam semesta yang begini rupa juga bisa gitu. Karena itu tidak sama sekali tidak boleh dengan dasar itu lalu dikatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Dan penting untuk dicatat ya bahwa ketika ada manusia yang menuduh Allah itu punya anak, itu dikatakan di dalam Al-Quran itu sebagai sayun idun. Itu kalau kita membaca tafsirnya itu dikatakan sebagai kemungkaran yang sangat besar. Laqad ji'tum sayan idda. Sebegitu mungkarnya sampai digambarkan di dalam ujung surat Maryam itu takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa tahirul jibalu hadda. Langit pecah, bumi terbelah, gunung runtuh. Andang oleh Rahmani walada. Oleh karena tuduhan bahwa Ar-Rahman itu Allah itu punya anak. Nah, kenapa gitu. itu dalam Islam itu dianggap persoalan yang sangat serius ya? Ya justru itu karena salah satu keimanan kita kepada Allah itu ada keyakinan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya gitu. Makanya dalam tauhid yang lain ini kan mukhalafatul lil khawadisi kan gitu. Jadi tidak ada yang menyamainya. Dia berbeda dari yang lain-lainnya. Kalau kemudian dikatakan Ar-Rahman punya anak berarti sama dengan manusia kan gitu masalahnya. Apa gitu. implikasinya? Implikasinya kemudian berarti dia akan memiliki sifat-sifat seperti manusia. Ya, pertanyaannya kan kemudian terus bagaimana itu anaknya? Terus siapa bidannya gitu kan? Terus bagaimana itu kok bisa punya anak? Lalu nanti kalau itu panjang lagi cerita itu kan karena sudah seperti manusia gitu. Termasuk otoritas terkait dengan hukum ya. Hukum. Ya. Jadi kalau ada Tuhan dua Tuhan ini, hukum mana yang harus kemudian dirujuk? Gitu iya kan kalau ada Tuhan anak, ada Tuhan cucu kan gitu. Ya kan gitu. Dan kemudian macam-macam lah itu. Ya baik sebenarnya. Kemudian kita geser sedikit ke ini ya Natal yang sering dibahas di bulan Desember ini ya. Ada kalau dalam Islam itu kan dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu kalau nggak salah di bawah pohon kurma ya benar. Bagaimana menjelaskan kemungkinannya itu di bulan Desember? Iya, jadi ya ini juga sering kita katakan ya ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal atau hal-hal yang kalau bahasa ini itu sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta itu kan khayal gitu ya, khayal atau takhayul gitu. Termasuk dalam kaitannya dengan klaim kelahiran Nabi Isa itu dikatakan bulan Desember lalu pohon yang lekat dengan kelahiran Nabi Isa itu adalah cemara kan gitu, itu disebut pohon Natal. Nah kalau kita merujuk kepada Al-Quran maka jika ada pohon yang lekat dengan kelahiran Nabi Isa itu adalah tidak lain pohon kurma gitu. Karena ketika Siti Maryam itu dia setelah tahu dia hamil kan oleh kaumnya itu kan ya sebutlah di-exclude gitu ya, diusir. Kemudian dia pergi ke arah timur yang kalau di dalam ininya itu besar kemungkinan itu ke Jericho gitu. Di sana memang kota kurma itu. Banyak sekali pohon kurma dan memang di dalam surat Maryam ayat 22 sampai 26 itu disebutkan bahwa dia itu ketika kehamilan makin besar
dia itu seperti terus gimana kalau bahasa kita itu terus ya opo aku gitu. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa jangan khawatir, kalau engkau butuh minum itu Allah sudah mengalirkan air. Kemudian kalau butuh makan maka di dalam surat Maryam disebut wa husi ilaiki bijidnin nahlah gitu. Goyangkanlah pangkat pohon kurma gitu. Jadi pohon kurma yang lekat dengan kelahiran Nabi. Kenapa digoyangkan itu? Supaya di situ disebutkan tu sakit alaiki rutoban jania, supaya rutop itu runtuh gitu. Nah, menarik Ustadz Farid kalau kita rutop itu dimention secara khusus di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam itu. Dimension itu artinya bahwa periode kelahiran Nabi Isa itu pada satu fase pertumbuhan korma yang namanya rutop. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat kurma itu semenjak dari penyerbukan sampai menghasilkan rutop, sebelumnya itu ada namanya itu macam-macam, ada holal, ada kemudian kimri ya. Itu 120 sampai 130 hari. Let's say 120 berarti 4 bulan. Kalau dihitung dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi besar kemungkinan Nabi Isa itu lahir bulan September gitu. Saat kurma itu matang, rutop itu. Nah, kalau kita datang ke sana ke tanah suci itu kan memang bulan-bulan itu panen kurma gitu. Dan karena itulah maka kurma itu bisa digoyang lalu rutopnya itu runtuh gitu. Dan bukan bulan Desember. Kalau bulan Desember itu sudah lewat dari musim buah kurma gitu. Di kalangan internal agama Nasrani juga memang ada perdebatan juga ya tentang itu. Ustaz Ismail, kita mungkin bergeser ke masalah toleransi ya. Seringkali di bulan Desember ini isu toleransi itu muncul. Seolah-olah kalau umat Islam itu tidak mengikuti perayaan, sebutlah perayaan Natal, itu dicap tidak toleransi. Bagaimana Ustaz Ismail sebenarnya menilai toleransi dalam Islam ini? Islam itu adalah agama yang sangat mengerti bagaimana memperlakukan orang yang beragama selain Islam. Yang pertama bahwa tidak boleh mereka dipaksa untuk masuk Islam. Itu jelas sekali itu. La ikraha fiddin. Seingin apapun kita untuk dia masuk Islam tak boleh dipaksa. Diserukan, didorong, dibujuk, dijelaskan itu boleh, tapi dipaksa tidak boleh. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mengganggu atau mencela keyakinan mereka, utamanya mencela apa yang mereka sebut sebagai Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Di dalam Al-Quran itu disebutkan wala tasubul ladina la yad'una min dunillah. Janganlah engkau mencela orang-orang yang bertuhan selain Allah. Itu artinya mencela Tuhan-Tuhan mereka, itu tidak boleh. Fa yasubullahu adwan bighairi ilm. Mengapa? Karena mereka akan balik mencela Tuhan, itu mencela Allah itu tanpa ilmu. Kalau mengkritisi seperti surat Al-Ikhlas itu bukan kategori mencela. Tidak mencela karena kita sedang menjelaskan apa keyakinan kita. Nah, itu tidak mencela. Yang disebut mencela itu kalau kita menunjuk fisik Tuhannya kayak gitu-gitulah gitu ya. Itu tidak boleh. Tapi ini kan sedang menjelaskan pandangan kita tentang Nabi Isa. Itu tidak mencela. Dan karena memang ada di dalam ajaran kita, lalu keyakinan kita tentang bahwa Nabi Isa itu lahir bulan apa itu ada di sini. Kemungkinan lalu pohon apa yang lekat dengan kelahiran Nabi Isa ada juga disebutkan di dalam surat Maryam tadi itu. Jadi itu tidak termasuk mencela. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu perayaan hari besar mereka itu. Itu toleransi. Jadi ketika mereka merayakan Natal, kita membiarkan. Itulah toleransi kita gitu. Tidak sampai ikut serta. Jadi toleransi bukan partisipasi. Ini sekarang ini ada pemahaman toleransi yang kebablasan gitu. Seolah-olah kita ini kalau tidak partisipasi tidak toleransi. Hingga sekarang itu ada banyak orang Islam itu yang di berbagai instansi atau lembaga itu bukan hanya hadir tetapi bahkan menjadi panitia. Itu saya kira sudah kebablasan gitu. Enggak. Apalagi sekarang toleransi itu kemudian dikaitkan dengan radikal. Jadi kalau kita lihat kan
karakter radikal yang sering diangkat tuh intoleran. Ya. Ketika dia intoleran, dia menjadi radikal. Ketika dia menjadi radikal, dia kemungkinan besar jadi teroris. Nah, itu kan seolah-olah toleransi ini menjadi suatu hal yang sangat sangat menakutkan ketika orang dituding Anda tidak toleran. Oh, itu takut karena lanjutannya itu jadi teroris begitu. Radikal teroris. Nah, bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Ya, ini memang satu nuansa politis yang menurut saya itu kurang bagus. Mengapa? Karena ini berarti mendesakkan kita untuk menerobos batas-batas keyakinan agama kita gitu. Dengan penyebutan bahwa kalau kita tidak melakukan itu akan dianggap sebagai tidak toleran lalu radikal gitu. Padahal di situ ada batas. Batasnya adalah tadi keimanan tauhid itu. Kita bisa mengatakan justru kalau mereka itu memaksakan kita untuk menerobos batas-batas keyakinan kita, itu mereka itulah yang tidak toleran gitu. Mestinya kan sudah tahu bahwa kita itu tidak bisa meyakini itu, tidak bisa ikut serta, tidak bisa berpartisipasi, ya sudah sampai di situ gitu. Tidak boleh dipaksakan, apalagi kemudian disebut dengan aneka macam sebutan yang tidak senonoh. Penting diingatkan bahwa Natal bersama yang dimaksud dulu dalam sejarahnya itu adalah bersama antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik gitu. Kenapa pula sekarang ini diartikan Natal bersama dengan umat Islam? Disitulah juga penting kita ingatkan bahwa fatwa MUI yang diterbitkan pada masa kepemimpinan Buya Hamka tahun 80-an, 81 itu masih valid. Haram umat Islam ikut serta dalam Natal, itu perayaan Natal, karena itu tidak sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah, prinsip tauhid tadi. Ya. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian perbincangan kita tentang suatu hal yang sering dibicarakan di bulan Desember ini. Seorang Muslim tentu harus menjaga akidahnya, yaitu akidah Islam yang memiliki karakter utama yaitu prinsip tauhid. Ya. Toleransi bukanlah berarti partisipasi mengikuti kegiatan agama mereka. Ya, toleransi artinya apa? Membiarkan orang-orang non-Muslim untuk beribadah menurut agama mereka, bukan melibatkan orang Muslim dalam perayaan agama mereka. Itulah toleransi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.